uang donasi dan area donasi itu menjadi pertanyaan oleh publik dan masyarakat. Ya harapan kalau kita dari Aji itu sebenarnya ya masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil itu dihilangkan saja. Artinya saya harapannya Aji bisa melalui proses persidangan ini sampai nanti ada vonis, dan Agus pun tetap berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana yang mestinya didapatkan. Dan jangan sampai juga orang-orang seperti Tenovi yang bergerak di bidang kemanusiaan, charity, amal, membantu orang secara sukarela, akhirnya merasa trauma dengan adanya kejadian seperti ini. Jadi dari sisi Agus juga harus mendapat pengobatan, dari sisi Tenovi juga harus disupport terus, karena Tenovi ini kan sangat positif kan, apalagi dia membantu orang-orang yang kesusahan seperti itu. Jadi kalau harapan Aji diwakilkan oleh kuasa hukum seperti itu statementnya. Sampai memanas seperti itu, bahkan sampai konflik, Aji juga dengar atau gimana? Wah itu kayaknya enggak ada. Dia juga fokus pada penataan dirinya dulu kan di dalam itu kan. Tapi sampai konflik, bahkan ada yang terbaru sekarang Denny Sumargo sama Farhad sampai kemana-mana. Apalagi itu terlalu jauh kita nggak monitor sampai ke sana. Walaupun kita dengar informasi itu kan, tapi kita juga menahan positioning kita agar tidak memberikan statement apapun, karena itu kan berkaitan dengan kode etik saya sebagai seorang lawyer gitu. Bang, berarti kan ini kan awal mulanya kasus ini kan juga tetap ditangani oleh lawyer yang Tenovi begitu, karena kan kriminalnya juga katanya itu sempat ada ya dari sisi lawyer yang Tenovi yang perihal kasus ini. Ada komunikasi nggak sih dengan pihak? Oh iya, jadi awal sekali pertama saya menangani perkara ini itu sebelum adanya Bang FA Farhad Abbas. Nah, itu ada pengacara yang mungkin tim advokasi Agus pada saat itu yang mungkin direkomendasikan sama Tenovi, saya juga nggak tahu ya, nanti mungkin dikonfirmasi lagi. Itu dari Posbakum Kota Tangerang kalau nggak salah, itu komunikasi dengan kita. Tapi komunikasinya itu terakhir mungkin bukan berkaitan dengan perkara ini, dia hanya menanyakan masalah berkaitan dengan tahap 2 yang sudah dilakukan oleh jaksa aja. Setelah itu kita lakukan komunikasi lagi. Tapi boleh juga nanti dikonfirmasi lagi dengan Tenovi apakah tim pengacara advokasi yang dulu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, pihak pengacara Aji akhirnya menanggapi kisru uang donasi Agus Salim, Pratiwi Novianti, Denny Sumargo, Farhad Abbas. Tetapi yang patut kita apresiasi bahwa pihak dari kuasa hukum si Aji ini mereka hanya fokus ke persoalannya si Aji. Ini yang patut kita apresiasi. Walaupun mereka tahu sesungguhnya bahwa persoalan di luar sana itu sangat luar biasa, tetapi mereka tetap bekerja secara proporsional. Mereka tetap bekerja secara profesional. Mereka tidak ikut campur. Mereka tetap fokus pada persoalan si Aji. Kalau hal ini dilakukan oleh si Farhad Abbas, maka saya sangat yakin dan percaya kisruh atau polemik uang donasi antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim pasti sudah berakhir, pasti sudah selesai, pasti sudah menemukan titik terangnya. Tetapi apa yang terjadi sampai hari ini? Seorang Farhad Abbas benar-benar blunder. Seorang Farhad Abbas benar-benar adalah kuasa hukum yang gagal dalam menyelesaikan kisruh antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi ini. Mari kita simak terlebih dahulu komentar dari pihak pengacaranya Aji ini ketika dia menanggapi kisru uang donasi dari si Agus Salim ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Belum ada komunikasi dengan pihak pengacara Agus atau yang sekarang Farhad Abbas ataupun memang yang sebelumnya. Bang, terkait dengan keluarga hari ini tidak terlihat hadir, apakah memang keluarga juga merasakan dampak sosial yang diterima oleh Aji? Begitu banyak pemberitaan yang mungkin kurang baik setelah kejadian ini, seperti apa? Iya pasti, karena Aji itu kan posisinya kan sekarang sebenarnya kan dia masih dalam proses menempuh pendidikan kan di salah satu universitas gitu kan, statusnya dia sebagai pelajar gitu kan, akhirnya terhenti dengan adanya kejadian ini. Ya memang itu kan apa yang dilakukan adalah konsekuensi dari apa yang memang dia perbuat gitu kan, karena ini tidak kriminal. Ya sebenarnya pukulan terkeras orang tua terhadap anak ya mungkin itu ya, dia mengkhawatirkan masa depan Aji setelah ini seperti apa. Tapi saya juga selalu meyakinkan kepada keluarga juga, artinya ini bukan akhir dari segalanya. Setelah ini mungkin ada babak baru untuk Aji, itu kan Aji bisa memperbaiki dirinya lagi dan lain-lain seperti itulah. Jadi kita kasih spirit yang
mendukung untuk keluarga besarnya Haji, termasuk orang tua dan bapaknya, ayah dan ibunya. Tapi kalau ada kemungkinan keluarga akan hadir dalam persidangan, mungkin di minggu Ya mungkin nanti coba saya akan diskusikan ya, tapi yang pasti sih pesan dari orang tuanya gitu, dia mempercayakan penuh kepada tim hukum, tapi ketika memang nanti dari pengadilan atau dari kejaksaan meminta untuk keluarga Haji hadir, ya kita akan hadirkan. Tapi kalaupun memang tidak perlu dihadirkan, ya kita mungkin keluarganya juga tidak akan hadir, dan dia akan, nanti kita akan kasih report lah perkembangan setiap sidang itu. Tapi dari pihak abang mungkin kan Aji mau minta maaf langsung, apakah ada upaya untuk ke keluarga langsung? Dari abang sendiri untuk upaya meminta maaf langsung ke Aji itu udah ada belum sih? Secara mewakilan dari abang? Oh maksudnya dari Ajinya minta maaf kan mungkin dari lewat abang ke keluarganya Agus atau gimana? Ya kalau permohonan maaf itu kepada Agus, saya mungkin orang yang pertama ketika diutus oleh keluarganya Aji pada saat itu, 1 hari setelah kejadian, posisi Agus pada saat itu masih di rumah sakit Cengkareng. Saya datang ke sana, saya bilang sama Agus, bahkan saya bilang pada saat itu saya utusan dari keluarga. Saya bilang saya menyampaikan rasa turut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan ini pesan dari keluarganya Aji. Ketika pertama kali kejadian ini terungkap dan Aji ditahan oleh kepolisian, pertama kali disampaikan oleh keluarganya Aji adalah fokus kepada pendekatan ke Agus. Kita harus tahu itu Agus ya. Berarti kan komunikasi itu kan akhirnya tidak terimplementasi dalam bentuk pertemuan antara keluarganya Aji dengan Agus kan, karena ada beberapa faktor yang mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini gitu. Tapi yang pasti itikat baik ketika keluarga Aji mendatangi Agus itu ya sejak awal sudah dilakukan. melalui abang sebagai perwakilan. Ya, melalui saya sebagai perwakilan. Sampai sekarang juga ya? Sampai sekarang pun kalau nanti pada ada momen bertemu di sini pun, ya mungkin Aji juga nanti akan saling berjabat tangan atau berpelukan dengan Agus gitu kan, sebagai bentuk permohonan maaf lah. Mungkin kelanjutannya Bang, mungkin ada nggak sih Bang dari pihak Aji sendiri membantu segi biaya untuk Agus gitu, karena kan kemarin kan hanya sebatas kemana saja ya, belum sampai tersalurkan dengan baik mungkin ya. Ada nggak sih kelanjutannya untuk bantuan pengobatan untuk Agus? Belum ya, karena pada saat itu pun konsentrasinya kan langsung kepada proses hukum ya. Artinya bentuk pertanggungjawabannya itu langsung memang konkret, proses hukum yang dilakukan oleh Agus diteruskan oleh kepolisian dan langsung melakukan penahanan Aji kan. Jadi konsentrasi kita pada saat itu adalah bagaimana kedua belah pihak ini bisa berkomunikasi dulu gitu kan. Nah, ketika memang ada pembicaraan berkaitan itu tidak terrealisasi gitu. Sampai pada akhirnya proses sidang ini belum ada realisasi berkaitan dengan itu. Dan memang pada saat itu saya sempat juga menanyakan kepada salah satu keluarganya Agus, saya lupa gitu kan, bentuk pertanggungjawaban apa yang harus kita lakukan gitu. Karena itu kan akhirnya tidak disampaikan juga oleh pihak Agus kan, karena mungkin Agus juga fokus pada perobatan dan lain-lain. Tapi pertanyaan itu sudah sempat kita sampaikan di awal kepada keluarganya Agus, agar kita tahu nih bentuk apa yang kira-kira bisa memberikan keringanan kepada Agus pada saat itu. Lalu respon keluarga Agus seperti apa setelah Abang menawarkan solusi ya, untuk perobatan? kita diarahkan komunikasi dengan lawyernya pada saat itu kan, tapi ada hal-hal lainnya akhirnya lawyernya pun komunikasinya kurang intensif dan akhirnya tidak terrealisasi pertemuan tadi. Itu saya ada bukti-bukti historis chatnya ya, antara saya dengan lawyernya gitu kan, beberapa kali agenda yang ketika saya tanyakan saya follow up lah gitu kan, dan itu tidak ada jawaban gitu kan. Sampai akhirnya saya mendengar kabar Agus sudah mendapatkan donasi gitu. Ya, tapi di situ aja. Sampai ada bilang mungkin ada yang tuduhan Aji puas nih katanya siram Agus gara sikapnya gitu. Ada gitu mah nggak ada ya Bang, berarti itu non hukum lah, itu yang netizen aja ya. Netizen aja ya Bang berarti. Tapi kondisi psikologis Aji gimana sih? Ya kalau saat ini sih masih dalam keadaan dia dalam proses untuk merenungi dan menata diri juga kan, karena kan dia juga menghadapi ini kan, apalagi seusia dia usianya masih sangat muda gitu kan, masih banyak harapan di depan. 19 tahun ya? Iya 19 tahun, masih banyak harapan, masih banyak hal-hal yang harus dia lakukan, dan dia menemukan momen seperti ini itu kan gak mudah. Tadi terlihat seperti apa Bang? Mungkin di layar handphone pada saat persidangan wajahnya apakah terlihat sudah mulai agak membaik atau masih terlihat agak sedih, seperti apa mungkin Abang bisa menceritakan, karena kan kita juga tidak melihat pada saat itu. Iya. Tunjukin boleh Bang? Yang mana itu Bang? Yang mana Bang? Yang kiri atas. Ini hakim, Itu hakim, ini jaksa. Ini Bang. Mungkin apa yang bisa Abang ceritakan terkait dengan melihat tadi prosesi persidangan awal perdana? Saya kemarin lebih kuasa hukumnya Aji dan juga tadi. Apakah Aji merasa puas ketika dia menyiram si Agus Salim dengan air keras?
kalau pertanyaan ini disampaikan kepada para donatur, mungkin akan heboh. Pasti ada donatur yang akan mengatakan bahwa Aji pasti merasa puas dan itu layak untuk dilakukan kepada seorang Agus Salim. Ketika melihat dan mengetahui bagaimana kelakuan, bagaimana tutur kata dari seorang Agus Salim yang bisa kita sama-sama saksikan saat ini. Mungkin ada yang mengatakan bahwa tidak puas karena siramnya itu hanya kena di mata, tidak semua badan, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah berbagai macam komentar. Kalau pertanyaan itu jangan ditanyakan kepada kuasa hukum dari si Aji, tetapi ditanyakan kepada para donatur yang telah berempati untuk memberikan donasi kepada si Agus Salim, walaupun pada akhirnya dikhianati. Kenapa saya harus garis bawahi kata dikhianati? Karena sesungguhnya niat baik yang ditabur oleh para donatur kini sudah dinodai oleh kelakuannya si Agus Salim. Saya sangat yakin dan percaya bahwa semua para donatur menaburkan benih kasihnya itu dengan harapan yang baik. Menaburkan benih kasihnya itu hendaknya jatuh di tanah yang subur. Tetapi ketika benih kasih itu jatuh kepada seorang Agus Salim, jujur ketika kita mengetahui kelakuannya seperti ini, tutur katanya seperti ini, manusia ternyata tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Manusia yang bisa mencampakkan orang baik menjadi orang jahat, tentu akan mengeluarkan statement, rasa-rasanya air keras yang disiram kala itu kurang banyak. Rasa-rasanya air keras yang disiram itu harus dari kepala, badan, sampai di bawah telapak kaki dan lain sebagainya. Ya, ungkapan-ungkapan ini sesungguhnya bukan ungkapan pembulian dan lain sebagainya, tidak. Ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan-ungkapan kekecewaan setelah mengetahui bahwa sikap, tabiat, pribadi dari seorang Agus Salim ternyata demikian. Apakah ada yang menyangka bahwa kelakuan dari si Agus Salim ternyata demikian? Apakah ada yang menyangka bahwa si Agus Salim pada akhirnya melaporkan seorang Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum, di mana kita ketahui bersama-sama bahwa Pratiwi Novianti ini adalah tokoh utama yang berjuang, yang berempati, yang mengetuk pintu hati para donatur untuk meringankan beban penderitaan dari si Agus Salim, yakni dengan melakukan penggalangan donasi. Ya, berbagai macam komentar pasti akan bermunculan, dan saya sangat yakin bahwa tidak semua orang akan mengatakan saya bersyukur telah menyumbangkan donasi saya untuk si Agus Salim. Tetapi mungkin kebanyakan orang, kebanyakan donatur akan mengatakan bahwa saya menyesal telah menabur benih di tanah yang gersang. Pemirsa sekalian, khususnya kepada para donatur, saya berharap bahwa surat kuasa elektronik yang saat ini sudah dikeluarkan dan diawasi oleh Kemenkominfo, yang dikeluarkan oleh kuasa hukum dari para donatur,
Semoga itu semua diisi dengan baik, dengan benar, dengan rasa tanggung jawab. Karena polemik dari donasinya si Agus Salim ini akan berakhir di hari Jumat ini ketika ada keputusan, ada pengabsahan atau pengesahan terhadap surat kuasa elektronik yang akan diserahkan oleh pihak kuasa hukum dari para donatur ke pengadilan. Sehingga surat kuasa ini dianggap penting. Dan saya berharap bahwa para donatur wajib untuk bertanggung jawab, wajib untuk mengisi surat kuasa yang diedarkan itu. Mari kita simak lagi komentar dari pengacaranya Aji ini dalam menanggapi kisruan donasi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut. Berarti agenda hari ini adalah hanya pembacaan dakwaan. Hanya pembacaan dakwaan. Nanti kan seharusnya kan prosedur itu kan dakwaan itu harus ditanggapi kan. Tapi karena kita melihat memang dakwaannya sudah cukup sesuai dengan kita hukum hukum pidana, artinya kita tidak akan mengajukan eksepsi, tapi kita langsung pada masuk dalam pokok perkara. Artinya pembacaan dakwaan pada hari ini memang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, kalau secara garis besar seluruh kronologis dan juga seluruh alat bukti yang disertakan dalam persidangan sudah sesuai dengan apa yang memang sudah kita ketahui bersama. Tapi memang nanti pada sisi pembelaan kita akan fokus pada pembelaan faktor dari mengapa Aji melakukan itu yang pertama, dan kedua memang sebenarnya ketika Aji melakukan penyiraman terhadap Agus itu tidak ditargetkan kepada wajahnya Agus. Nah itu nanti akan kita coba kembangkan dan kita perdalam gitu kan dalam proses persidangan yang kemudian nanti akan kita ikuti bersama-sama lagi di mungkin agenda selanjutnya. Tapi Pak boleh tahu kenapa sih mungkin sampai akhirnya menyiram air keras? Kan orang bertanya-tanya mungkin selain ada unsur memang kalau sekarang kan katanya sakit hati kalau tidak salah. Iya, itulah nanti akan disampaikan semua dari keterangan terdakwa dan juga nanti kita akan bantu coba gali seperti apa kira-kira yang akhirnya mendorong Aji untuk melakukan penyiraman tersebut. Tapi memang poinnya adalah karena memang tadi juga sudah disampaikan ada pasal yang disertakan itu adalah perencanaan, nah itu nanti akan kita fokuskan. Jadi memang Aji sebenarnya tidak merencanakan itu, tapi kalaupun memang konstruksi jaksa mengatakan itu adalah perencanaan, itu nanti akan fokus pembelaan kita. Seperti itu. Tapi sakit hatinya ini memang sampai benar-benar harus sakit sampai akhirnya menyiram tuh. Ya, kenapa sih Bang? Ya boleh kalau keterangan dari Aji langsung, gitu, memang kan dia merasakan seperti intimidasi atau bisa mungkin perasaan yang kurang, akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang akhirnya menimbulkan perbuatan tersebut. Nah tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Aji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai ada mengenai matanya, nah itu kan nanti akan diperdalam. Kita akan sesuaikan keterangan Aji langsung beserta dengan dakwaan jaksa yang hari sudah dibacakan. Nah kemarin Aji sendiri kan abang kan otomatis sudah sempat berkomunikasi juga dengan Aji. Mungkin apa sih yang disampaikan ke Aji ke abang mungkin? Yang seperti orang ingin mencelakakan mengakibatkan luka permanen apalagi mata kan, karena interaksi Aji pun dengan Agus itu kan baru hitungan minggu gitu kan. Nah memang dia kesal pada saat itu dan dia melakukan penyiraman. Nah penyiraman itu kan apakah ditargetkan ke wajahnya langsung Agus atau bukan, nah itu kan niat itu dan rencana tadi kan harus kita gali langsung dari Aji yang nanti di persidangan, biar nanti hakim pun melihat dan juga nanti kan jaksa akan menilai gitu. Karena ini kan pada akhirnya akan sampai pada pembacaan tuntutan nanti yang dilakukan oleh jaksa, itu akan mempengaruhi pasal-pasal terapan nanti yang akan dipakai oleh hakim untuk memutus. Tapi Bang, intimidasi ini mungkin dilakukan hanya sehari atau memang berhari-hari sih ke misalnya kata abang tadi yang diterima oleh Aji gitu? Iya, kalau keterangan itu memang ini sebenarnya akumulasi dari kekesalan Aji kan. Nah, akumulasinya itu ya timbul pada saat kejadian itu kan. Nah, itu kan ada perkataan-perkataan yang mungkin nanti akan saya sampaikan secara jelas juga di persidangan. Tapi memang Aji merasa ada perbuatan perkataan Agus yang memang kurang layak untuk disampaikan kepada Aji pada saat itu, yang akhirnya menimbulkan kekesalan dan emosi Aji yang
meluap dan melakukan penyiraman tadi. Sudah berapa lama sih mereka kerja bareng itu? Kalau keterangan terdakwa klien saya itu dia menerangkan dengan saya itu dia baru training itu tiga minggu ya. 3 minggu. 3 minggu. Tapi kenapa sih sampai kepikiran akhirnya menyiram air keras gitu? Kenapa mungkin istilahnya nggak ajak duel kah atau gimana gitu sampai akhirnya kepikiran untuk air keras saja gitu? Ya itu, ya memang sebenarnya ya tadi ya, Haji ini kan dalam kontrol emosinya dia tidak bisa manage di bawah pengaruh, bawah alam sadar dia kalau bisa dikatakan begitu. Akhirnya apapun yang ada yang dia miliki pada saat itu ya, dia lakukan untuk melakukan penganiayaan terhadap Agus. Tapi sempat ada rasa penyesalan diri sampai sekarang kalau Aji sendiri terhadap sekarang. Sangat menyesal. Dia sangat menyesal. Bahkan baru kemarin saya sudah bertemu dan melihat berbicara langsung dengan Haji. Dia sangat menyesal. Dia sangat disesali ada Haji. Dan yang seperti saya bilang di awal, kita tidak membenarkan ini, tapi juga kita akan melakukan pembelaan dalam sisi tadi. Artinya ketika memang Agus sekarang sedang mengalami luka di mata dan memang target dia pada saat itu tidak mungkin menyiram di bagian wajah. Nah itu yang nanti harus kita coba konstruksikan pembelaan kita di hadapan majelis hakim. Dampak setelah kejadian ini mungkin dari keluarga dampaknya seperti apa sih mungkin dialami oleh masyarakat sekitar? Ada nggak sih seperti itu? Tidak sih, tidak ada dampak yang signifikan secara langsung ya. Tapi yang pasti orang tua Haji seperti ibu dan bapaknya itu ya, dia sangat terpukul atas kejadian ini gitu kan, dan berpesan kepada saya untuk ya lakukan pembelaan terbaik untuk Haji di persidangan. Ya harapan kita justru kan sebagai pembelanya itu kan kita maunya hukuman Haji itu nanti adalah hukuman yang memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dia. Artinya kadar pidana yang dilakukan oleh Haji dan putusan pidana itu pun harus sesuai. Jadi nanti harus kita coba cari keseimbangan tadi dan perbuatan dengan putusan hakim tadi. Punten boleh ditahan dulu lagi Reza. Balik, saya bagi dua tuh. Tapi sempat ada yang mau disampaikan nggak sih dari Haji ke Agus untuk sekarang? Ya hal yang mau disampaikan juga pesan dari Haji itu sebenarnya kan rasa permohonan maaf sedalam-dalamnya terhadap apa yang dilakukan oleh Haji terhadap Agus. Jadi karena tadi ya emosi yang tidak terkontrol pada saat kejadian tadi, karena sakit hati juga. Setelah kejadian itu kan apalagi juga proses hukum itu kan berjalan kan sesuai dengan memang tahapan yang ada. Haji juga sudah ditahan sejak tanggal 2 September. Nah, itu juga kan akhirnya menjadi renungan juga buat Haji gitu. Dan dia ketika saya interview juga berkali-kali ketika saya besuk Haji itu dia sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh dia terhadap Agus. Dari sisi nuraninya dia yang paling dalam ya dia sangat menyesali. Ada asap, pasti ada api. Tadi kita mendengarkan bersama-sama. Ternyata ada intimidasi yang dilakukan oleh si Agus Salim yang membuat Aji pada akhirnya harus menyiram si Agus Salim dengan air keras. Pemirsa sekalian, ini mungkin menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarya, hendaknya kita selalu mengedepankan nilai-nilai moral, nilai-nilai adab dalam tempat kerja di mana saja kita berada. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Kita ketahui bersama-sama bahwa Agus Salim ini adalah seorang seniornya si Aji. Kenapa harus adanya intimidasi? Apakah seorang pemimpin atau seorang senior, engkau akan menempatkan diri Anda sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa? Rasa-rasanya tidak. Karena bagi saya secara pribadi, pemimpin yang baik atau seorang senior yang baik, dia mampu untuk mengayomi bawahannya. Dia adalah pribadi yang mampu untuk menempatkan dirinya sebagai hamba demi rekan-rekan kerjanya. Itu kalau senior yang baik. Itu kalau pemimpin yang mau rendah hati. Pemimpin yang tidak angkuh. Pemimpin yang mau mengayomi. Tetapi kalau ada pemimpin yang dalam tanda kutip melakukan intimidasi kepada juniornya, kepada bawahannya, ya
Jangan heran bila Anda punya musuh. Jangan heran bila Anda disiram dengan air keras seperti yang dilakukan Aji kepada si Agus Salim. Terkadang dalam sekejap, logika pikir akal sehat kita itu bisa sirna. Ketika kita diintimidasi, kita dicaci maki, kita dihujat dan lain sebagainya. Dalam sekejap, logika akal sehat kita itu bisa blank. Apapun bisa kita lakukan. Mungkin hal ini yang dialami oleh seorang Aji. Dia mungkin merasa malu, dia mungkin merasa tertekan. Pada akhirnya, dia berinisiatif untuk mencari air keras dan menyiramnya kepada si Agus Salim. Walaupun setelah penyiraman itu terjadi, baru ada kata maaf. Tetapi, hal ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Khususnya, kita-kita yang mungkin saat ini punya jabatan. Sebagai pemimpin, sebagai atasan. Ingat, perlakukanlah bawahanmu sebagai rekan kerja, sejajar. Sekali lagi, perlakukanlah bawahanmu sebagai rekan kerja, sebagai tim yang solid. Jangan pernah mencampakkan, jangan pernah merendahkan, jangan pernah mengintimidasi. Karena rasa sakit hati seseorang tidak ada yang tahu. Mungkin ketika kita tegur atau marah dia di tempat kerja, hal serupa dia bawa pulang sampai ke rumah, sampai dia tidak bisa makan, sampai dia hanya bisa nangis. Itulah isi hatinya seseorang. Tidak ada yang tahu. Sehingga dengan demikian saya ingin mengajak kepada kita semua, khususnya kepada saudara dan saudari saya yang mungkin pada saat ini punya jabatan, punya kekuasaan di tempat kerja. Ayo, perlakukanlah bawahanmu itu sebagai rekan kerjamu, sebagai timmu. Karena seorang pemimpin yang baik, seorang penguasa yang baik, dia mampu untuk menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan untuk rekan kerjanya, untuk teman sejawatnya. Itu adalah pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang menempatkan atau pemimpin yang punya karakter seperti ini, dia akan selalu dipuja-puji, dia akan selalu disegani, dan dia akan selalu dihormati oleh bawahannya. Percaya omongan saya. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin, Anda mampu menempatkan diri Anda sebagai seorang hamba, Anda pasti akan selalu dihormati. Anda pasti akan selalu disegani. Bawahan Anda menyegani Anda atau menghormati Anda bukan karena Anda sebagai seorang pemimpin, bukan. Tetapi karena rasa hormat, rasa respect yang tumbuh dari hati bawahan Anda kepada Anda yang adalah pemimpin itu. Memang sangat sulit dan tidak semua orang bisa lakukan itu. Tetapi kalau kamu mampu untuk melakukan itu, maka kamu adalah pemimpin yang berhasil. Pemirsa, semoga saja kisah dari si Agus Salim bisa menginspirasi kita. Penjelasan dari kuasa hukumnya si Agus Salim semoga saja bisa menambah cerita baru dalam hidup kita, khususnya di tempat kerja, bahwa mari perlakukanlah bawahan kita sebagai rekan, sebagai teman, sebagai sahabat. Itu jauh lebih elegan dan jauh lebih mulia daripada Anda mempertahankan jabatan Anda hanya dengan kelebihan gaji 1-2 rupiah itu. Begitulah kira-kira.